capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! On Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead. Fabrizio Romano sebut Manchester United melirik Mohamed Kudus namun dana terbatas. Manchester United dikabarkan tengah membidik gelandang Ajax Amsterdam Mohamed Kudus. Dikutip dari Sport Bible pada Minggu 25 Desember, Mohamed Kudus belakangan santer dikaitkan dengan Manchester United. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano bahkan menyebut Manchester United mengintai Mohamed Kudus secara diam-diam. Fabrizio Romano mengklaim bahwa Manchester United telah mengirimkan pemandu bakat untuk memantau perkembangan Mohamed Kudus. Meski demikian, Fabrizio Romano menyebut apabila Manchester United masih belum menyampaikan ketertarikannya kepada Ajax Amsterdam. Saya pikir saat ini itu hanya ketertarikan dalam arti bahwa mereka mengirim orang untuk memantau dia dan mengikutinya seperti yang mereka lakukan dengan Gonçalo Ramos. Jadi saat ini bukan negosiasi dengan Ajax, ungkap Fabrizio Romano. Apabila Manchester United benar-benar mendatangkan Mohamed Kudus, setan merah sepertinya sudah ketagihan dengan produk Liga Belanda. Setelah Piala Dunia 2022, harga Mohamed Kudus diperkirakan naik menjadi 40 juta pound sterling atau sekitar 754 miliar rupiah. Hal itu dikarenakan penampilan bagus Mohamed Kudus bersama timnas Ghana di ajang Piala Dunia 2022. Gelandang berusia 22 tahun itu tampil dalam 3 pertandingan timnas Ghana di partai Piala Dunia 2022. Dari 3 laga itu, Mohamed Kudus sukses mencetak 2 gol untuk timnas Ghana. Di sisi lain, ketertarikan United terhadap Gonçalo Ramos juga mendapatkan hadangan. Awalnya Benfica menaruh harga Ramos di kisaran angka 25 juta pounds. Namun dengan performa cemerlang sang striker di Piala Dunia, harganya dinaikkan menjadi 75 juta pounds. Fabrizio Romano sendiri mengklaim United hanya memiliki anggaran yang cukup terbatas untuk dihabiskan di bursa transfer musim dingin, khususnya dengan situasi kepemilikan klub yang masih abu-abu saat ini, hingga kebutuhan klub untuk menggait pemain depan baru. Romano tegaskan United tertarik untuk membeli bek Inter Milan. Fabrizio Romano menyatakan Manchester United tertarik dengan Denzel Dumfries. Menurut Calcio Mercato Web, Inter Milan mematok harga pemain timnas Belanda itu di kisaran 50 juta euro atau sekitar 832 miliar rupiah. Romano menambahkan United juga membutuhkan seorang penyerang baru setelah memutus kontrak Cristiano pada akhir November 2022. Karena itu menurut pakar transfer asal Italia, setan merah akan menahan dirinya untuk mengontrak Dumfries pada Januari 2023. Saya tidak melihat mereka secara jujur menginvestasikan uang gila-gilaan pada posisi bek kanan, kata Romano kepada Give Me Sport. Jadi ketika saya melihat tautan kepada Denzel Dumfries, memang benar mereka mengejar sang pemain. Tetapi saya pikir akan sangat sulit bagi mereka untuk mendatangkan Dumfries di Januari, terutama lantaran anggaran terbatas karena situasi Glazer dan juga mereka membutuhkan penyerang, ungkap Romano. Romano menyimpulkan, jadi saya tidak melihat kesepakatan Dumfries tersedia untuk Manchester United pada Januari. Pengejaran Manchester United terhadap Dumfries terjadi setelah laporan menunjukkan bahwa Aaron Wan-Bissaka tidak lagi dalam rencana manajer Erik ten Hag. Itu membuat Diego Dalot sebagai satu-satunya bek kanan, meski Tyrell Malacia juga pernah bermain di posisi itu sebelumnya. Jika Diego Dalot mengalami cedera, Manchester United tidak akan memiliki alternatif di bek kanan secara akurat. Pasalnya Aaron Wan-Bissaka tidak masuk dalam rencana manajer Erik ten Hag. Hal ini menimbulkan rumor mengaitkan United dengan Denzel Dumfries. Namun mereka memiliki anggaran yang ketat setelah menghabiskan banyak uang di musim panas. Denzel Dumfries dalam performa gemilang bersama Inter Milan. Dia telah mencatatkan 7 gol dan 10 assist dalam 65 pertandingan di semua kompetisi untuk Nerazzurri, meski berposisi sebagai bek kanan. Dumfries memang sering beroperasi sebagai bek sayap kanan untuk Inter. Dia bisa masuk dalam skema manajer Erik ten Hag yang melibatkan serangan bek sayap ke depan. Andy Cole marah saat dibandingkan dengan striker flop Liverpool saat ini. Ada kabar unik dari pemain rival Manchester United baru-baru ini. Itu juga berkaitan dengan pemain legendaris Manchester United Andy Cole. Mantan striker Manchester United Andy Cole mengecam perbandingan tidak sopan antara dirinya dan juga striker Liverpool Darwin Núñez. Cole yang 51 tahun saat ini menikmati karir yang luar biasa dari 1989 sampai 2008 di beberapa klub. Tetapi dia paling dikenal karena masa kejayaannya di Manchester United.
Andy Cole sendiri telah mencetak total 187 gol di Liga Premier, statistik yang menempatkannya di urutan keempat dalam daftar pencetak gol sepanjang masa Liga, hanya di belakang Alan Shearer, Wayne Rooney, dan Harry Kane. Cole adalah pemenang 5 kali Liga Premier bersama Manchester United, sementara dia juga memenangkan Liga Champions pada 1998 dan dianugerahi sepatu emas papan atas pada musim 1993. Merespon salah satu penggemar Liverpool yang menyetarakan Cole dengan Nunes yang sama-sama dinilai pernah menyanyiakan peluang, Cole membantah keras. Saya tidak tahu kapan atau di mana omong kosong ini muncul, tetapi saya sudah pensiun dan menikmati libur Natal tahun ini. Saya memenangi 5 gelar Premier League, 2 gelar Piala FA, 1 gelar Piala Liga, dan 1 UEFA Champions League. Saya juga pernah memenangi penghargaan top scorer dan terpilih sebagai pemain muda terbaik tahunan Premier League. Saya mencetak 187 gol, hanya 1 yang dari titik putih. Jika Anda ingin membandingkan, gunakan nama orang lain, jangan nama saya. Orang-orang perlu berhenti tidak menghormati saya hanya karena saya tidak lagi bermain. Saya hanya pria yang ingin menikmati hidup usai memiliki karir sepak bola. Orang-orang berpikir jika mereka dapat tidak menghormati saya karena saya sudah pensiun, ungkap Andy Cole. Nunes pindah ke Liverpool dari Benfica seharga 85 juta pounds di musim panas dan telah menunjukkan tanda-tanda kualitas selama masa kerjanya sejauh ini, meskipun dia juga melewatkan beberapa peluang besar selama karir singkatnya di Anfield. Jelang Manchester United versus Nottingham Forest, Erik ten Hag berharap duet tembok pertahanannya siap tempur. Erik ten Hag berharap Lisandro Martinez dan Raphael Varane segera tersedia saat Manchester United bersiap untuk pertandingan Liga Premier Inggris melawan Nottingham Forest Rabu 28 Desember dini hari. The Red Devils mengawali aksi setelah jeda Piala Dunia dengan kemenangan dari Burnley 2-0 di Piala Carabao Cup di Old Trafford. Meski tidak kebobolan, tetapi pertahanan United mengalami perubahan dengan Casemiro mundur untuk menjadi back, sementara Diego Dalot melewatkan pertandingan karena cedera. Sementara penampilan Martinez dan Varane di Piala Dunia berlanjut hingga final pekan lalu. Meski demikian, Erik ten Hag belum tahu kapan Martinez dan Varane akan bergabung dengan tim. Pelatih asal Belanda itu paham Martinez masih berada di Buenos Aires untuk merayakan kemenangan Argentina di Piala Dunia. Sebab memenangkan Piala Dunia adalah prestasi yang emosional, karena itu pencapaian tertinggi dalam sepak bola. Lisandro Martinez juga harus mengerti bahwa pada 27 Desember Liga Premier telah kembali, kata Erik ten Hag dikutip dari laman resmi Manchester United. Sementara itu Erik ten Hag mengungkapkan Raphael Varane masih kecewa gagal memenangkan Piala Dunia, sama seperti semua orang yang kalah di final. Walaupun bek tengahnya itu juga pasti merasa bangga telah tampil lagi di final dengan semua yang dia telah capai dalam karir sepak bolanya. Ini adalah performa yang luar biasa sebagai sebuah tim dan pemain seperti Raphael Varane. Ketika Anda memenangkan begitu banyak trofi, meski finish kedua, itu adalah prestasi yang besar karena level negara itu begitu tinggi, ungkap Erik ten Hag. Capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score. Rashford into the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead.